Jadi adanya exploit itu karena ada vulnerability. Ada exploit karena ada vulnerability. Jadi hacker tahu bahwa di dalam sistem ini ada kerentanan. Maka yang dilakukan oleh hacker apa? Mencari exploit. Ada nggak exploit yang bisa saya pakai untuk nyerang ke target? Tapi kalau ternyata tidak ada, misalkan, makanya hacker kadang punya keahlian threat intelligence juga. Mereka punya keahlian CTIA juga. Kenapa? Karena dia modal tahu informasi yang ada di target, dia cari itu di luar. Dia cari, oh ini saya dapat ini exploit. Saya tes bisa nggak kira-kira tembus di target. Nah, tapi kalau ternyata hackernya jago, nah ini, kalau hackernya jago, dia bisa melakukan exploit development, binary exploitation namanya. Gimana? Jadi bikin tools. Oh, bikin tools sendiri. Bikin tools sendiri, bikin scripting sendiri. Oh. Tadi sebutannya apa? Binary exploitation. Binary exploitation. Binary exploitation. Nah, ntar kita coba demo ya. Boleh. Nah, kita demo ethical hacking lah ya, biar teman-teman dapat insight-nya ya. Kemudian ada yang disebut dengan APT. Jadi kalau APT itu Advanced Persistent Threat ya. Jadi kalau hacker kan kadang individu ya, jalan sendiri, nggak terorganisir dia. Tapi kalau APT dia bisa terorganisir, ada kelompoknya. Gabungan kelompok dari threat actor. Jadi gabungan kelompok dari threat actor. Jadi ada bisa jadi industri, bisa jadi negara membentuk suatu kelompok hacker. Itu disebut dengan APT. Nah, contohnya yang APT Lockbit kemarin yang menyerang ke salah satu bank di Indonesia. Itu kan APT dia. Mereka menjuluki namanya sebagai APT Lockbit. Berarti kapan sebutan si threat actor tadi itu APT, kapan nyebutnya ransomware attack doang? Ransomware group. Ransomware itu metodenya yang dipakai. Nama kelompoknya itu APT. Jadi APT ini kumpulan hacker yang memang mereka diberdayakan oleh industri atau negara untuk melakukan spionase, untuk melakukan serangan ke kompetitor gitu, negara kompetitor atau sesama industri kompetitor gitu kan. Nah, jadi kalau kemarin kalau hacker kan itu kadang wah ini targetnya sulit buat saya retas nih, pertahanannya kuat banget, mereka ganti target hacker. Tapi kalau APT dia bisa menyerang ke target secara konsisten. Jadi analisa saya yang insiden bank kemarin itu serangannya mungkin enggak mungkin 1 bulan 2 bulan. Itu mungkin dia bisa melakukan serangan sampai bertahun-tahun. Atau mungkin ada kasus internal juga. Ya, atau bisa jadi kasus internal. Kalau memang hackernya dari luar, saya enggak yakin dia bisa nyerang sampai dalam hitungan mingguan. Bisa jadi dia bertahun-tahun dan sistem tidak mengetahui bahwa mereka lagi diserang dari luar gitu. Sebenarnya saya masih agak bingung bedanya APT dengan yang lain gitu. Misalnya kan, Lockbit tadi emang nyerang ya. Ya. Cuman kan ada dulu kasus Basi dulu mah Desember. Ya. Nah itu tuh kan ternyata dia fake ya. Apakah dia bisa disebut APT juga atau enggak? Kalau APT itu biasa di APT itu terdaftar. Ada apa? Setiap negara punya APT. Berarti itu emang harus Harus state. Kadang state, kadang industri, dan mereka udah ada julukannya memang. APT 21 dari ada kodenya lah. Ada APT Panda dari Cina, APT Lockbit itu dari Rusia, APT. Jadi tidak harus state juga. Yang jelas mereka ditahu. Yang jelas mereka udah lama beraktivitas di dunia cyber untuk melakukan serangan dan belum diketahui orangnya, tapi dia udah punya julukan. Ini APT sekian. Jadi sebenarnya tiap negara itu punya APT ya. Cuma di Indonesia aja kita nggak tahu ada APT-nya apa enggak ya. Nah, kita nggak tahu. Jadi APT itu dipelihara negara. Jadi dikumpulin negara buat grup, terus ngerekrut hacker-hacker yang memang hacker-hacker ini punya
keahliannya masing-masing. Ada yang punya keahlian di trade intelligence, ada yang punya keahlian di eksploitasi, ada yang keahliannya di reverse engineering. Dan memang mereka menargetkan industri tertentu. Kayak Lockbit itu mereka nggak mau kalau cuma meratas yang organisasi yang non profit gitu, yang nggak menghasilkan duit. Mereka nggak mau kalau selain dua. Apa itu? Pertama, satu, mereka retas negara. Terus atau kedua, mereka meretas bank. Jadi targetnya cuma dua itu. Jadi kenapa yang insiden bank kemarin sampai viral? Karena memang si Lockbit ini memang mereka tipikal hacker yang narsis gitu lah. Mereka punya website. Yeah. Jadi sebelum kejadian insiden bank kemarin memang sudah ada targetnya, memang sudah ada ada bank yang memang sudah diretas juga sebelumnya. Kebetulan yang dapatnya bank itu diumumkanlah di website. Wah, jadi viral, jadi bahan pembicaraan karena orang lihat. Makanya dia jadi viral. Nah, jadi ada EPT yang seperti itu, yang narsis orangnya. Kenapa? Karena supaya mereka dilihat gitu. Dapat atensi dari masyarakat, reputasi, sama nanti nilai jualnya mereka akan jadi semakin tinggi. Mereka berhasil retas bank A, bank B, bank C, itu negara A. Jadi sebelum kejadian bank itu sudah ada juga sebelum. Cuma apesnya ya tadi karena diumumkan. Berarti bedanya EPT sama UNC dari mana ya? Mungkin UNC punya gabungan aktor juga. Apa? UNC. UNC itu kepanjangan apa? Name campaign. Name campaign. Ya, kayak kemarin kan waktu di bulan lalu ya ada UNC 1988 tuh nyerang Singapura. Kan lagi booming gitu. Oh gitu. Jadi ada yang kalau EPT kan persisten dia ya. EPT itu kan persisten. Persisten itu kan menetap. Lama. Mereka pemain lama, memang udah dia bisa nyerang ke target dalam jangka waktu yang lama tanpa diketahui. Jadi mereka tuh sudah beroperasi sudah sejak lama di internet gitu, tapi orangnya belum ditahu, tapi udah punya julukan gitu. Tapi ada juga kelompok-kelompok yang dadakan gitu, baru dibentuk terus tiba-tiba langsung nyerang. Ada juga yang begitu. Nah, yang itu sebetulnya biasa. Kelompok-kelompok dadakan yang tiba-tiba dibentuk. Tapi kalau EPT memang mereka udah persisten gitu, udah lama memang. Dan EPT ini agak susah karena dipelihara negara gitu. Adapun ditangkap oknumnya, industri negara bikin lagi gitu. Iya. Gitu. Berarti ada dua ya EPT. Ada. Ya. Jadi ada yang memang pemain lama, ada yang pemain baru. Dan bisa jadi yang pemain lama bikin kelompok baru lagi. Nah itu sering. Ada kemungkinan sih. Contohnya Lockbit kan sempat diumumkan mereka udah ketangkep kan. Tapi tiba-tiba bikin kelompok lagi. Tapi dengan metode yang sama dengan yang dilakukan Lockbit. Nah, diidentifikasi kelompok baru ini, geng baru ini adalah pecahannya si Lockbit. Karena kan leadnya udah ketangkep tuh, katanya ya. Dari FBI udah mengumumkan mereka udah ketangkep, tapi ada kelompok baru lagi. Dengan metode penyebaran ransomware yang sama, tetap sama-sama ransomware-nya. Nah. Tapi bukannya kalau ransom itu kan dia nyerang ke internal sana ya, nyerang langsung kan, bukannya seharusnya EDR atau apa langsung ngeblok atau apa gitu. Sedangkan kalau EPT seharusnya kan dia menyaplan biar gak ketahuan. Ya, gitu. Jadi ransom itu bisa disebarkan dari dua cara, baik dari eksternal maupun di internal. Misalkan kalau internal kan berarti ada orang dalam ya. Misalkan dia colok flash disk atau mungkin dia melakukan hacking dari dalam jaringan. Bisa juga dari eksternal. Jadi ancaman ransom itu dia tidak melihat apakah pelakunya dari internal eksternal. Misalkan ada celah di aplikasi, hacker bisa masuk dari luar. Terus setelah dia masuk, dia inject semacam ransom di sistem. Itu kan berarti threat aktornya dari luar, eksternal. Jadi memang solusi pertahanan itu kita lakukan hardening, penguatan sistem, baik dari luar maupun dari dalam, karena
Ada kita kenal istilah saat ini tuh dengan zero trust architecture gitu. Dan yang bisa dipercaya, baik dari luar maupun dari dalam. Dari luar ada hacker, ada malware, ada ransom. Begitupun dari dalam. Dari dalam ada insider threat, ada apa namanya, impostor, human error. Nah, ini kan sehingga sistem kita harus bisa mengamankan baik dari luar maupun dari dalam, karena nggak ada jaminan bahwa sistem kita ini tidak akan mungkin diserang ransomware dari luar. Nggak ada dari jaminan, tetap bisa terjadi. Risk itu resiko ya. Jadi yang namanya resiko kan pasti selalu ada ya. Jadi kita kadang kalau membangun sistem yang berbasis digital ya, resiko pasti ada. Ada resiko kita diserang hacker. Ada resiko adanya ancaman ransomware, adanya ancaman dari internal. Nah, itu resiko. Makanya kadang di organisasi itu dibutuhkan orang yang paham tentang manajemen resiko. Ya. Sebutannya risk management, ada orangnya? Ada. Nah, itu. Jadi dia tugasnya ngurusin risk. Risk itu salah satu tugas dari seorang risk management itu melakukan yang namanya risk register. Risk register itu mendata aset. Jadi dia berangkat dari mendata aset dulu. Jadi setelah aset-aset ini didata, maka tahap berikutnya adalah melakukan analisis resiko. Saya punya laptop, kira-kira ada apa ancaman resiko yang bisa terjadi? Oh, laptop ini bisa dicuri misalnya. Laptop ini bisa dihacker. Ada upaya hacker gitu. Laptop ini ada upaya terkena ransomware. Jadi kita data itu resiko yang bisa terjadi apa saja, kemudian kita definisikan cara mitigasinya. Jadi yang namanya resiko itu kita harus berangkat dari aset dulu. Apa yang mau diamankan gitu. Kalau kita sendiri nggak tahu, kita punya aset gitu ya, betul nggak? Jangan-jangan kita terapkan cyber security, hardening, ternyata ada aset kita yang masih belum terlewati. Nah, ternyata hackernya masuk dari sana. Nah, inilah perannya orang risk management gitu. Jadi nggak boleh ada yang terlewatkan. Bahkan aset yang kecil-kecil pun itu harus terregister, harus terdata. Flash disk kecil-kecil itu SD card. Karena semua aset itu bisa menjadi jalur masuknya serangan cyber. Makanya setiap aset-aset bahkan yang kecil itu harus ada cara mitigasinya itu. Ditulis ini cara mitigasinya SD card itu harus. Misalkan kalau dia cuma bisa di-read ya sudah di-read doang, kan ada cara fiturnya kan, dimatikan fungsi write-nya kan. Dia cuma kita bisa baca, dia nggak bisa ditulis di dalam, nggak bisa masukin file. Jadi ketika dicolok dia nggak akan isi filenya nggak akan bisa tereksekusi gitu. Berarti bedanya risiko sama vulnerability ini kerentanan di dalamnya ya, kerentanan servernya. Risiko itu berarti apa yang bisa jadi vulnerability. Kalau vulnerability itu sudah fix ada celah gitu. Kalau risiko itu belum tentu, masih ketidakpastian gitu. Jadi vulnerability itu pasti ada celah. Kalau resiko belum ada kepastian bahwa itu akan terjadi, tapi ada resikonya gitu kan, bahwa ada kemungkinan bisa terjadi gitu. Ya. Terus kemudian ada infosec ya, information security ya. Jadi kalau information security ini informasi yang berhubungan tentang infrastruktur yang kita kelola, kemungkinan adanya traffic, service. Jadi kalau saya security itu kita harus berangkat dari visibility dulu. Jadi visibility itu kan nampak, kelihatan. Betul tidak? Jadi kita jangan berekspektasi terlalu tinggi mau secure, tapi faktor visibility-nya masih belum terpenuhi. Sekarang misalkan saya tanya, kita lagi training di sini, bisa tahu nggak kondisi server kita yang ada di sana? Jangan-jangan kita lagi training, server kita lagi dihajar gitu, di hacker. Jadi visibility artinya kelihatan dimanapun kita berada, kita bisa pantau sistem.
prosesnya, trafficnya, endpointnya. Arahnya apa? Arahnya pada pengambilan keputusan sedini mungkin. Sebelum terjadi kita udah ambil keputusan. Kenapa? Karena ada faktor visibility-nya, kelihatan. Jadi kita tidak bisa mengamankan sistem kalau kita tidak tahu kondisinya seperti apa. Jadi faktor visibility ini arahnya pada apa? Pada sistem monitoring. Betul tidak? Kita bisa monitor aset kita, trafficnya. Takutnya apa? Takutnya ada aktivitas yang anomali. Wah, ini anomali ini. Trafficnya tidak biasa. Traffic kita biasanya seperti ini. Tapi ada traffic yang modelnya seperti ini. Ini baru kita lihat nih. Model yang seperti ini. Kita investigasi. Kita mitigasi segera. Kita baca dia. Oh, ternyata ini serangan. Tapi gagal lah. Berarti kan kita udah bisa lebih duluan kan untuk mengcounter gitu. Karena kita punya akses ke perangkatnya, akses ke asetnya, sehingga kita bisa monitor. Jadi makanya kadang aset-aset yang kena cyber attack itu aset-aset nggak keurus gitu, dibiarin aja, nggak pernah dipantau, nggak pernah dimonitoring. Tapi nyala. Sama orang. Jadi dan banyak programmer, sysadmin yang menganggap bahwa pekerjaan IT itu pekerjaan sekali kerja, selebihnya istirahat gitu. Padahal tidak seperti itu. IT itu life cycle, dia harus dilakukan secara rutin. Jadi kita bukan kerja sekarang, 1 hari kerja, 6 harinya libur, enggak begitu. Bahkan sistem kita sudah jalan itu masih harus kita pantau lagi kan. Kita monitor trafficnya bagaimana, terus kemudian endpointnya gimana. Berarti polsek itu lebih ke keamanan. Ya, information security ya. Bagaimana mendefinisikan informasi terkait keamanannya. Jadi kita harus dapat informasinya gitu. Informasi terkait kondisi sistem. Ada user yang akses ke aplikasi kita kan ada lognya, betul nggak? Lognya kita analisis. Dia masukin keyword-keyword apa saja tuh. Jangan-jangan dia masukin ya pola-pola serangan seperti SQL injection, XSS gitu kan. Jadi kalau kita tahu, wah kita bisa dapat insight kan. Oh, ini mau nyerang ini. Kita bisa melakukan mitigasi segera. Apalagi tadi